Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Susanto, NPM 10219088. Saya kelas D akuntansi. Dan saya Gustina Dirgantini Sugiawan, NPM 10219086, kelas D akuntansi. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan. Nah, dalam penyajian laporan keuangan ini ada tujuan yang kami bahas, yaitu tujuan, ruang lingkup, laporan keuangan, karakteristik umum, dan struktur dan isi. Yang pertama yaitu tujuan dari PSAK untuk menerapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Kemudian, untuk mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Kemudian ada ruang lingkup PSAK nomor 1, yaitu yang pertama, entitas menerapkan PSAK 1 dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. PSAK 1 tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah karena entitas syariah mengacu pada SAK tersendiri. Kemudian PSAK 1 tidak diterapkan bagi struktur dan isi laporan keuangan intern ringkas yang disusun sesuai dengan PSAK 3. Kemudian PSAK 1 berlaku bagi seluruh entitas, termasuk entitas yang menyajikan laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan terpisah, sebagaimana diatur dalam PSAK 4. Pengertian laporan keuangan menurut PSAK nomor 1, yaitu laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Kemudian ada PSAK nomor 1 paragraf ke-7 revisi 2019. Revisi tahun 2009. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Kemudian tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menjanjikan informasi mengenai entitas yang meliputi, yaitu aset, liabilitas, penghasilan dan beban, arus kas, dan ekuitas. Kemudian, laporan keuangan yang lengkap yaitu terdiri dari komponen-komponen berikut ini. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode. Kemudian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Kemudian laporan perubahan ekuitas selama periode. Kemudian ada laporan arus kas selama periode. Kemudian catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Kemudian informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Kemudian karakteristik umum penyajian laporan keuangan. Yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kilas entitas. Yang kedua, kelangsungan usaha. Penyajian laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Yang ketiga,
ketiga, dasar akrual. Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan arus kilas. Yang keempat, materialitas dan penggabungan. Pengelompokan secara terpisah berdasarkan sifat atau fungsi. Yang kelima, saling hapus. Entitas tidak boleh melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas atau pendapat dan beban kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh PSAK. Kemudian yang keenam yaitu frekuensi pelaporan. Entitas menyajikan laporan keuangan yang lengkap setidaknya secara tahunan. Yang ketujuh, informasi komparatif. Informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan oleh pihak PSAK atau ISAK. Kemudian yang terakhir yaitu konsistensi penyajian. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan suatu periode dilakukan secara konsisten. Kemudian struktur dan isi penyajian laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada identifikasi laporan keuangan. Yang kedua ada laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ketiga yaitu laporan laba rugi komprehensif. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Yang kelima ada laporan arus kas. Dan yang keenam catatan arus laporan keuangan. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu pengungkapan lain. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.